Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati si Yuxi, dia mau menahan senjata itu dengan tangan kosong. Apakah dia udah gila? Berhenti. Dan Cao Fang berhasil menangkapnya. Apa? Ini gak mungkin. Astaga, dia benar-benar menangkapnya. Apa kekuatannya sudah mencapai tingkat Wuti? Ini senjatamu, akan kukembalikan. Tidak! Cao Fang melemparnya kembali. Bagaimana mungkin? Dan akhirnya orang itu pun tumbang. Xuanxian, datanglah dan selamatkan aku. Kita melihat Xuanxian datang. Dalam hati Cao Fang, Xuanxian Chong. Xuanxian, apakah dia? Xuanxian berkata, apa kau yang menyakiti Xuan Feng? Xuan Feng berkata, dia yang menyakitiku. Xuanxian, cepat bunuh anak ini. Apakah Anda Xuanxian Chong? Saya adalah suami Mu Ching Xuan, Cao Fang. Kali ini saya datang untuk menyelamatkannya. Kau mengenalku? Siapa kamu? Berhentilah bermimpi. Meskipun kekuatanmu itu hebat, tetapi itu belum cukup untuk melawan dia. Aku sarankan kau pergi cepat. Oke, nih ada lagi nih guys, tingkatannya nih. Cuci tingkat pengumpulan Ci. Wuce bela diri pejuang. Oh nih Wuce nih. Wuce bela diri pejuang. Yang tadi tuh Wuxi bela diri kesatria. Wuqiang bela diri umum. Wuwang bela diri raja. Wuhuang bela diri kaisar. Wuchun bela diri senior. Wuti bela diri tertinggi. Wusheng bela diri santo. Wushen bela diri god. Oh oke. Wusheng sama Wushen beda ternyata. Ini dari translatornya ya. Bisa dilihat tuh di bawah tuh. Kalau salah silahkan koreksi. Lalu Cao Fang memunculkan skillnya Berserk tingkat 1 dan juga belat lainnya. Bagaimana dengan ini? Dalam hati si Xuanxian, kekuatan semacam ini hampir sebanding dengan Wuti. Apakah dia benar-benar mampu? Senior, aku nggak pernah pergi dari sini sebelum menyelamatkan Mu Ching Xuan. Aku mohon kepada Anda untuk membantuku. Mu Ching Xuan sangat beruntung. Selama ini dia selalu menderita. Xuanxian, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau lupa perintah Tuan? Cepat bunuh bocah itu. Baiklah, aku akan membunuhmu. Dan Xuanxian langsung membunuhnya. Kau. Dalam hati Cao Fang, untungnya aku memenangkan pertaruhan ini. Di sampingku ada Xuanxian yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi, dan dia juga belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Waktu kita hampir habis. Kalau kau ingin menyelamatkan Mu Ching Xuan, kau harus cepat. Dia sedang dipemberdayaan oleh orang itu dengan kekuatan iblis. Jadi ayo cepat. Baiklah, ayo cepat. Lalu tiba-tiba, tunggu, apakah Anda bisa mengantar saya pulang? Lalu situ memberitahu, Ting, selamat, kepada player Cao Fang telah memicu misi untuk mengawal Yuxi pulang. Aku mendapat misi. Aku akan melihat apa isinya. Tujuan misi, temukan di mana letak kekuatan Yuxi dan mengawal pulang dengan aman. Tingkat misi SSS. Terima, tolak. Dalam hati Cao Fang, anjir, ini adalah pertama kalinya misi tingkat SSS muncul. Meskipun ini pasti gak akan mudah, semakin tinggi kesulitannya, maka semakin besar hadiahnya. Aku akan menerima misi ini. Terima, Cao Fang berkata. Kalau begitu, kau harus ikut denganku dulu untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian aku akan membantumu. Yuxi merespon, baiklah, terima kasih banyak. Kita melihat si Tu Cheng lagi berkultivasi. Udah bosan hidup? Berani sekali muncul di hadapanku. Xuanxian, kau berani mengkhianatiku? Aku akan membunuhmu. Kita melihat datang juga bersama Cao Fang dan juga si Yuxi. Ching Xuan ada di bawah. Tetapi kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus melawan pasukan iblis. Bajingan ini
yang sudah menghancurkan Mu Qingxuanku. Cao Fang, kalau kau bisa, tolong bunuh dia. Maksudnya menghancurkan tuh kayak mau dirubah, akan dirubah menjadi iblis. Bukan yang lain ya. Percayalah, aku akan menyelamatkan Mu Qingxuan. Aku ingin tahu seberapa kuat iblis ini. Si Tu Cheng berkata, Cao Fang, itu kamu. Hahaha. Surga mendengarkanku dengan mengirimkanku ke hadapanku. Siapa kamu? Aku adalah satu-satunya garis keturunan yang selamat dalam klan situ yang telah kau hancurkan. Nah, kalau nggak inget tuh yang pertama muncul di chapter 34 tuh, yang gue bilang dulu, yang dia kebar pembunuh buat nyewa si Cao Fang. Nah, Cao Fang buat nyewa si bar pembunuh buat ngebunuh Cao Fang. Nah, itu baru bener. Giok komunikasi situ Hao Che terbang ketika dia mati. Apakah itu yang memberitahumu kau berubah menjadi iblis? Sangat kebetulan sekali. Aku akan mengirimmu ke neraka dan bersatu kembali dengan keluargamu. Ketika troll itu lahir, aku akan sangat beruntung mendapatkan setetes darahnya. Kekuatanku gak hanya meningkat pesat, tetapi tubuhku juga bisa beregenerasi. Aku bisa membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Xuan Xian berkata, aura ini, dia telah mencapai ranah setengah wuti. Yuxi berkata, ya Tuhan, apakah Cao Fang bisa melawannya? Hahaha, sampah tetaplah sampah. Meskipun kau mendapatkan darah troll, itu hanya sampah yang sedikit kuat. Cao Fang, kau akan mati olehku hari ini. Lalu dia menyerang ke arah Cao Fang, dan Cao Fang juga menyiapkan serangannya. Mereka berdua beradu serangan. Siapa yang menang? Sangat kuat. Apakah ini pertarungan antara orang yang kuat? Tapi ternyata si Tu Cheng terhempas mundur. Jalan, aku gak pernah rela. Aku sudah mengatakan sampah tetaplah sampah. Di hadapanku, klan situmu itu akan selalu kalah olehku. Bagus, Cao Fang menang. Akhirnya, balas dendam klan Xuan terbalaskan. Ini adalah... Cao Fang, aku emang gak bisa membunuhmu. Tetapi kau gak bisa menyelamatkan Mu Qingxuan. Dia telah berubah menjadi iblis olehku. Kita melihat Mu Qingxuan berubah menjadi iblis kayaknya. Sialan! Tidak! Ini sudah berakhir. Mu Qingxuan, enggak, aku harus menyelamatkannya dengan semua yang aku miliki. Sistem, apa yang bisa menyelamatkan Qingxuan? Sistem memberitahu, pergi 1000 mil ke timur. Qingxuan, ikuti aku bisa menyelamatkanmu. Kita melihat Qingxuan maju dan menyerang ke arah Cao Fang. Dan Cao Fang menerima serangannya. Sial, Qingxuan, dia dikendalikan oleh energi iblis. Dan dia hampir kehilangan akal. Dia nggak akan mendengarkan perintahmu. Oh, aku punya cara. Lalu si Yuxi memunculkan sebuah arai untuk menahan si Qingxuan. Mungkin arai gravitasi ya, karena mendorong Qingxuan ke tanah. Qingxuan, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik aja. Tetapi aku hanya bisa menekan energi iblis sementara di tubuhnya. Dan sekarang aku serahkan padamu untuk menyelamatkannya. Itu bagus. Kau akan ikut denganku sebentar. Aku tahu di mana ada sesuatu yang bisa menyelamatkan Qingxuan. Kita melihat ternyata si Tu Cheng belum mati. Pergilah ke neraka. Dia menyerang ke arah Qingxuan sangat cepat, nggak bisa dihentikan. Gawat, Cao Fang, aku nggak bisa membunuhmu, tapi aku akan membunuh kekasihmu. Tidak. Lalu siapa namanya? Si Tu Cheng menyerang ibunya Mu Qingxuan, Xuan Xian. Gue nggak tahu itu ibunya atau bukan. Intinya Xuan Xian lah. Sial, matilah kau. Dan Cao Fang akhirnya berhasil membunuhnya. Enggak, jangan mati. Saudara Cao, kemari dan lihat. Senior, bertahanlah. Aku akan mencari obat dan menyelamatkan Anda. Gak perlu, aku mungkin harus mati seperti ini. Tetapi Qingxuan, senior, percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkannya. Itu bagus. Dan akhirnya, Xuan Xian pun mati. Dan kita melihat Cao Fang menggendong Mu Qingxuan. Yuxi berkata, banyak kabut. Tetapi saudara Xiong, sepertinya dulu ada yang tinggal di sini. Iya, kita akan mencari di sekitar sini. Melihat apakah ada bahan khusus. Lalu Cao Fang membuka pintu dari gubuk tadi. Nih, gubuk ini nih. Nih. Dalam hati Cao Fang, menurut sistem, apa yang bisa menyelamatkan Qingxuan ada di sini. Tetapi di mana itu? Kita melihat ada sebuah giok rusak. Ini kenapa data yang tersisa di giok ini membuatku merasa terhunung. Data apa? Darah kali ya? Darah mungkin ya. Kenapa darah yang tersisa di giok ini membuat aku merasa terhunung? Apakah itu ayahku? Cao Cao meninggalkan ini. Apakah dia pernah tinggal di sini? Tapi kemana dia pergi? Apa yang terjadi dengan noda darah di pecahan batu giok ini? Apakah terjadi sesuatu padanya? Yuxi berkata, saudara Cao, cepat keluar. Aku menemukannya. Itu bagus. Saudara Cao, lihat di sana. Itu adalah ting. Sistem muncul nih. Selamat, player Cao Fang telah menemukan harta tingkat dewa yang belum matang. Black Lotus Demon. Ya, cuma Inggrisnya Demon. Ya, kalau kalian nyebutnya Demon ya bebas. Dalam hati Cao Fang, harta ini tingkat dewa. Jika benar-benar matang, bukankah ini tingkat dewa supreme? Ini setidaknya bernilai miliaran koin. Gak menyangka ada harta di sini. Saudara Cao, Black Lotus Demon ini dapat menghilangkan roh jahat dan saudari Qingxuan dapat diselamatkan. Cao Fang pergi dan berkata, oke,
Kau tolong jaga Qingxuan, biarkan aku melihat apakah aku bisa mengambilnya. Baik, setelah Black Lotus menghilangkan Chi Iblis Qingxuan, Lotus Demon yang tersisa juga bisa ditukar. Setidaknya 1 miliar koin Supreme. Tapi tiba-tiba muncul sebuah monster yang menyerang Cao Fang. Dan Cao Fang terhempas. Kita melihat monsternya sangat besar. Ya Tuhan, kenapa ada hal seperti itu di sini? Sialan, siapa yang menyerangku? Loh, tunggu, sepertinya ada sesuatu yang gak beres nih. Ternyata Cao Fang tepat di depan mulut si monster. Saudara Cao, itu adalah beast kuno yang melindungi Black Lotus Demon. Meskipun masih muda, dia sudah sebanding dengan Wuti bintang 5. Larilah! Gak mungkin. Qingxuan membutuhkan Black Lotus Demon untuk menyelamatkannya. Aku gak bisa melarikan diri begitu aja. Kita melihat si monster menyerang lagi. Siapa yang lebih kuat? Oke, sini. Coba siapa yang lebih kuat? Tem Meridian's Divine Sword. Bunuh dia! Dan juga Cao Fang menggunakan skill Berserk yang tingkat 1 dan mereka berdua beradu serangan. Cao Fang terhempas mundur. Saudara Cao, apa Anda baik-baik aja? Aku baik-baik aja, tapi dia seharusnya terluka olehku. Kita melihat si monster terkena serangan dari Cao Fang. Dalam hati Yuxi, satu serangan menghantam binatang kabut yang sebanding dengan Wuti bintang 5. Saudara Cao sangat kuat, bahkan dia lebih menakutkan daripada jenius terkuat di dalam klanku. Sialan. Ayo kemari, kita melihat si monster tangannya tuh ke arah si Black Lotus. Gawat. Binatang kabut itu akan mengambil Black Lotus Demon. Lalu Cao Fang menggunakan skill langkah peri. Hentikan, atau aku akan membunuhmu. Sial, sudah terlambat. Tidak! Kita melihat tangannya hampir sampai. Tapi tiba-tiba Lotusnya bersinar dan si monster gagal untuk mengambilnya. Hah? Apa yang terjadi? Akhirnya aku bisa transformasi. Ting! Sistem memberitahu nih, Black Demon Lotus telah sepenuhnya matang dan berubah menjadi harta supreme tingkat dewa. Ting! Perubahan internal telah terdeteksi di Black Demon Lotus, mengancam player ke tingkat kehancuran. Silakan tinggalkan tempat ini secepatnya. Dalam hati Cao Fang, aura yang sangat mengerikan. Aku harus lari atau aku akan mati. Padatkan. Lalu kita melihat si Black Demon Lotus memadatkan seperti kekuatan. Aku harus lari, itu akan meledak. Cepat lari dan bawa Mu Qingxuan. Sudah terlambat. Lalu akhirnya blokir itu. Bloodline buka sepenuhnya. Dan akhirnya barang tadi pun meledak. Kita melihat untungnya Cao Fang berhasil kabur. Aku selamat. Berkat lingkaran Yuxi, dia membiarkanku masuk dan menghindari ledakan. Loh, di mana Yuxi dan Mu Qingxuan? Tiba-tiba muncul nih yang monster tadi di sebelah Cao Fang. Ting, selamat kepada player menemukan binatang berkabut di tahap menengah yang mengalami cedera serius. Apakah Anda ingin menangkapnya? Dia juga selamat, tetapi mendapatkan luka yang serius dan sekarang kembali ke bentuk aslinya. Aku udah gak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kau hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau mati. Dari singa jadi anjing ya guys. Sangat bagus. Dapatkan binatang itu. Dan akhirnya Cao Fang menangkapnya. Ting, selamat kepada player Cao Fang telah menaklukkan binatang kabut tahan menengah, mendapatkan 60 juta XP, 6 juta poin kekuatan sejati, dan 6 juta poin skill ilahi. Akhirnya setelah menaklukkan binatang kabut, kekuatanku meningkat. Lalu kita melihat Yuxi jatuh. Dengan cepat, Cao Fang langsung menangkapnya. Hati-hati, Yuxi, apa kau baik-baik aja? Di mana Qingxuan? Saudara Cao, saudari Qingxuan dibawa pergi oleh sosok yang berada di Black Demon Lotus. Cepat dan selamatkan dia. Apa? Kapan itu terjadi? Bukankah dia bersamamu? Yuxi menjelaskan. Di dalam ruangan kehampaan tadi. Maaf, Saudara Cao, dia terlalu kuat. Aku nggak bisa menghentikannya. Jangan salahkan aku. Jika sesuatu terjadi pada Qingxuan, bajingan itu akan menerima akibatnya. Lalu tiba-tiba menerima akibatnya. Sungguh, nada yang sangat sombong. Kita melihat orang ini adalah Tantai Miaoke. Qingxuan, bagus, kau baik-baik aja. Cao Fang, aku baik-baik aja. Sepertinya dia menyelamatkanku. Tubuhnya sangat cocok untuk meneruskan kultivasiku. Aku yang sekarang hanya berubah menjadi jiwa. Hanya tubuhmu yang bisa menahanku. Jadi aku akan meminjam tubuhmu untuk melewati batas dan kembali membentuk tubuhku. Aku juga akan menerimamu sebagai muridku. Gak mungkin, Qingxuan gak bisa pergi denganmu. Dasar bodoh. Mu Qingxuan sangat beruntung karena tertarik kepadanya. Secara pribadi, aku akan membimbingnya, dan dalam 1000 tahun dia akan bisa berdiri di puncak dunia seni bela diri. Siapa yang tahu apa yang kau katakan itu benar atau salah? Bagaimana kalau kau membawa istriku pergi dan menangkapnya? Bagaimanapun, aku nggak akan pernah membiarkanmu membawa Qingxuan. Aku akan tetap membawa dia pergi. Apa kau bisa menghentikanku? Bisa menghentikanmu atau tidak? Aku akan tetap mencobanya. Dalam hati Cao Fang, kartu pemanggil ini adalah kartu terkuat yang pernah aku miliki. Dalam hati Miaoke, sepertinya ada beberapa hal aneh pada anak ini. Sistem memberi selamat. Ting, selamat kepada player karena menggunakan kartu pemanggil karakter muda bernama Hua Xiong, Wuti bintang 9. Hua Xiong, keluarlah. Kita melihat ada pintu nih.
menegangkan. Kita melihat ada sebuah pedang membelah pintunya dan pintunya terbuka. Huang Xiong memberi hormat. Apa perintah tuan? Cao Fang berkata, cepat pergi, selamatkan istriku Mu Qingxuan. Jika ada yang menghalangimu, bunuh aja. Huang Xiong menerima perintah. Meskipun kekuatanku menurun, bahkan kekuatan Black Demon Lotus tingkat 9 juga menurun menjadi tingkat 3. Meskipun seorang Wuti bintang 9 gak bisa mematahkan seranganku. Mati! Huang Xiong menyerang ke arah si Miao Ke. Apa? Serangan penuh Wuti bintang 9 gak bisa menembus pertahanannya. Dan akhirnya si Hua Xiong diserang. Enyahlah, tuan, Hua Xiong tidak kompeten. Ting, pahlawan yang Anda panggil Hua Xiong terbunuh oleh Tantai Miao Ke. Pemain Cao Fang mendapat sedikit kebencian. Ting, selamat kepada player Cao Fang karena membuka misi balas dendam. Tugas misi, membunuh Tantai Miao Ke atau menaklukkan Tantai Miao Ke. Tingkat misi SSS. Waktu misi 2 tahun. Quest, menghancurkan Demon Black Lotus. Hadiah misi, mendapatkan 12 Black Lotus untuk meningkatkan kultivasi. Skill ilahi, Hu Feng, kartu pembunuh gak terbatas. Dalam hati Cao Fang, aku telah membuka sebuah misi, tetapi kekuatanku saat ini gak bisa menyelesaikannya sama sekali. Apakah aku harus membiarkan dia membawa istriku begitu aja? Cao Fang, lebih baik kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan untukku. Jika kita bertemu lagi, aku berjanji akan menjadi istrimu. Enggak, aku ingin kau menjadi istriku yang sesungguhnya hari ini. Lalu Cao Fang maju menggunakan skill 10 Meridians Divine Sword. Tapi dengan mudah, si Miao Ke menghancurkan serangannya. Mimpimu terlalu besar. Dan Cao Fang terhempas karena serangannya. Saudara Cao Fang berkata, kau... Ayo lanjutkan, aku gak akan membiarkanmu membawa Qingxuan. Bocah yang menjengkelkan. Lebih baik aku membunuhmu. Dalam hati Cao Fang, energi yang kuat. Aku mungkin akan langsung mati jika terkena serangan ini. Aku harus segera menghindarinya. Mati! Hentikan! Lalu tiba-tiba Mu Qingxuan memegang sebuah belati dan langsung menodongkan ke lehernya sendiri. Hah? Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menuruti keinginanmu. Tapi kau gak boleh menyakiti Cao Fang. Kalau tidak, aku akan bunuh diri sehingga kau gak bisa meminjam tubuhku. Aku gak menyangka kau begitu menyayangi bocah itu. Baiklah, kalau kau pergi denganku, aku akan membiarkan bocah bodoh itu pergi. Istriku, Qingxuan, kau gak boleh pergi dengannya. Maaf Cao Fang, kalau kau memberikan aku kesempatan, aku pasti akan memilih untuk tinggal bersamamu di kota Yishui. Kalau kau ingin bertemu Qingxuan lagi, maka ikutlah dalam pertarungan surga 2 tahun kemudian. Tapi kau mungkin udah mati ketika waktu itu tiba. Dalam hati Miao Ke, aku sudah menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuh Cao Fang dan dia pasti akan mati. Pertarungan surga Tantai Miao Ke. Qingxuan, tunggu aku. Dan akhirnya Cao Fang pun kembali. Kita melihat Cao Fang sedang membuat pil kali ya, untuk mengobati lukanya mungkin. Terima kasih Master Pavilion sudah menyembuhkanku dengan pil abadi. Dalam hati Cao Fang, aku gak menyangka tunggu kecil yang menghalangi iblis Tusen pada hari itu ternyata milik Master Pavilion. Orang tua ini enggak sederhana. Kau adalah penatua pavilion tanpauku. Itu sudah seharusnya. Tetapi ada energi iblis aneh di tubuhmu. Bahkan dengan Fire Wushan River milikku gak bisa menghilangkannya. Cao Fang merespon, gak apa-apa. Aku punya cara sendiri untuk mengatasi hal ini. Anda adalah pelindungku. Dan Anda juga bukan hanya untuk menyembuhkan lukaku aja. Iya kan? Benar sekali. Apa kau masih ingat bahwa orang tua ini pernah berbicara padamu dan memintamu untuk membantuku? Jika emang Master Pavilion mengatakan tidak apa-apa, jika aku mampu melakukannya, aku tidak akan menolaknya. Orang tua ini ingin kau pergi ke Ruins World Battlefield di dunia kecil untuk mengambil sesuatu untuk orang tua ini. Hah? Reruntuhan dunia medan perang? Dunia kecil? Tempat apa itu? Reruntuhan dunia medan perang pada dasarnya adalah dunia kecil, dibagi menjadi reruntuhan kecil, reruntuhan sedang, dan juga reruntuhan besar berdasarkan luasnya, Qi, dan kekuatan di dalamnya. Yang terkuat di dunia kecil antara Wusheng dan Wushen. Oh ya guys, nih, gue kasih updatean lagi nih. Jadi Wusheng sama Wushen itu beda ya guys. Nih, nah ini screenshotnya, updatean terbaru. Nah itu gue bikin deskripsi lagi deh. Nih, gue tulisin, gue tambahin satu lagi. Jadi ada Wusheng sama Wushen, itu beda. Dalam hati Cao Fang, bukankah ini seperti dalam game yang tidak ada sebelumnya? Aku harus meningkatkan kekuatanku sekarang. Cao Fang, kalau kamu gak mau, orang tua ini gak akan memaksa. Cao Fang merespon, aku bersedia. Apa yang harus kulakukan? Katakan aja, sebanyak mungkin. Orang tua ini gak memilih orang yang salah. Baiklah, dengarkan aku. Ting, player Cao mendapat misi +1, +2, +3. Aku ingin kamu bla 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 bla, semua disebutin. Si kakek melanjutkan. Baiklah, karena masalah itu, aku tidak akan mengganggumu. Ketika kau siap pergi, datanglah kepadaku. Yuxi berkata, Saudara Cao Fang, aku gak akan mengganggumu istirahat. Baiklah, Tuan NPC. Enggak, Master Pavilion, hati-hatilah. Datang lagi lain kali. Tuan NPC. Dan Yuxi, kau juga hati-hati di jalan. Sistem, munculkan lagi misi yang aku terima. Kita lihat nih. Misi 1, tujuan misi.
dapatkan 10 tetes Tree Heart Source Liquid di tempat dimana sumber Spirit Tree berkumpul. Hadiah misi 10 miliar poin XP, kartu pemanggil, jimat penghancur tingkat menengah, dan pil surgawi. Tingkat misi A. Misi 2, tujuan misi mengantarkan surat cinta dari Kushun untuk istrinya di Ruins World Battlefield. Hadiah misi skill ketiga, Nine Yang Heaven Burning tingkat pertama, Burning Yang Spirit Fruit. Tingkat misi B. Misi ketiga kita lihat nih, tujuan misi pergi ke Ruins World Battlefield mencari bahan-bahan Immeasurable Constant Sand, Earth Core Fire, 9 Nether Water. Hadiah misi Golden Body lapis ke-1, Huge Color Glass Sun Fruit, kartu pemanggil, Fire Ice Beheading Heaven Blade. Tingkat misi S. Gila. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!